Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Ya, sudah pada sarapan kan? Sudah. Pantas ya, semua suaranya pada semangat. Oh ya, kali ini pada pertemuan pertama kakak ingin menjelaskan materi tentang teks moral cerita atau fabel. Di sini sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu tentang teks cerita moral atau fabel? Belum. Pernah dengar sedikit-sedikit nggak cerita tentang binatang? Sudah. Mungkin waktu kecil sudah pernah didongengin sama neneknya, pernah hanya sekilas baca di YouTube atau Google gitu? Pernah? Pernah? Oh ya udah, berarti nggak asing lah ya di telinganya tentang cerita-cerita binatang. Kali ini kakak ingin menjelaskan materi apa itu pengertiannya, bagaimana ciri dan strukturnya dari cerita teks moral atau fabel. Untuk pertama, di sini ada pengertian. Apa sih pengertian dari teks moral cerita atau fabel? Teks moral cerita atau fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan, moral, atau budi pekerti. Fabel bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi orang tua juga, karena fabel berisi banyak hikmah yang dapat kita petik. Fabel bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, ajaran moral, atau kebijaksanaan hidup dengan penggambaran makhluk-makhluk hidup seperti contohnya hewan tadi. Bukan berarti manusia ya, karena manusia nggak termasuk dalam fabel. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada struktur teks cerita moral atau fabel yang berisi ada 4 poin. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk orientasi sendiri ada pengenalan, yakni orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, serta awal masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua, komplikasi berisi terjadinya konflik atau permasalahan antara tokoh utama dengan tokoh lain. Yang ketiga ada resolusi, yakni bagian yang berisi pemecahan masalah, masalah yang harus diselesaikan dengan cara yang kreatif. Yang keempat ada koda. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Untuk HP-nya, gimana di saya lagi ya, supaya nggak mengganggu yang lain. Sudah. Untuk materi selanjutnya, ciri bahasa teks cerita moral atau fabel. Yang pertama, memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadiannya. Yang kedua, memuat kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar, yakni latar waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, memuat kata-kata kerja menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pelaku. Maksudnya para pelaku itu ya hewan di sini. Keempat, memuat sudut pandang pengarang, yaitu dengan menggunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Kan pernah dijelaskan kayak pengarang dari sudut pandang pertama, sudut pandang kedua gitu. Selanjutnya, yang terakhir, poin yang terakhir adalah ciri teks fabel. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda seperti yang dijelaskan di slide yang kedua tadi. Yang kedua, menguat informasi berdasarkan khayalan atau mungkin juga dari kisah nyata. Jadi fabel itu bisa diambil dari memang cerita nyata di sekitar kita, atau juga memang hanya karangan belaka kayak imajinasi. Yang ketiga merupakan teks fiksi. Fiksi berarti bukan nyata. Yang kelima, alur ceritanya pendek dan singkat. Yang keenam, menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan dengan sifat yang berlawanan. Yang ketujuh disebut juga dengan teks moral. Yang kedelapan terdapat kata si dan sang. Nah, setelah selesai menjelaskan beberapa penjelasan, pengertian dan juga struktur dari materi tersebut, ada yang ditanyakan adik-adik untuk materi fabel ini? Ada Kak. Ya, Dek Amanda. Apakah strukturnya cuma 4 saja Kak? Untuk strukturnya memang hanya 4. Di sini kan ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kayak orientasi itu apa sih yang dimaksud orientasi? Orientasi itu kayak masih tahap awal, kayak pengenalan dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar dan tokohnya itu siapa saja, terus latar tempatnya itu terjadinya cerita itu di mana tempatnya, dan waktunya itu siang, malam, atau pagi.
Untuk yang kedua, komplikasi masalah terjadinya konflik antara tokoh. Nah, pertama-tama itu konfliknya itu terjadi karena apa penyebabnya. Setelah itu juga penyebab masalah itu, nah kenapa sih ada masalah tersebut? Kayak contoh Kancil mencuri. Nah kenapa Kancil kok bisa mencuri? Dan permasalahannya itu yang terjadi itu kenapa Kancil itu saat mencuri itu kenapa? Antara dikejar oleh si beruang atau si buaya gitu. Terus yang ketiga resolusi penyelesaian. Nah penyelesaian dari konflik tersebut bagaimana? Apakah si Kancil meminta maaf kepada si buaya tadi? Terus yang keempat, kode merupakan bagian terakhir tabel berisi perubahan terjadi pada tokoh. Kayak amanat, amanat yang diambil dari cerita tabel tersebut itu isinya apa? Gitu, sudah paham dek? Sudah, makasih kak. Ya, untuk yang selanjutnya, Kak mau tanya lagi. ya Dek Jihan. Jadi ciri teks bahasa cerita fabel itu hanya itu aja? Ciri teks bahasa. Iya. Iya, hanya ada 4. Ya, tadi memuat sifat-sifat perilaku kayak penampilannya, fisiknya, kepribadiannya. Terus yang kedua memuat kata-kata keterangan, ya ini waktunya tadi, latar waktu, tempat, dan suasana. Terus yang ketiga kata kerja menunjukkan peristiwa-peristiwa dari para pelaku kayak contoh mencuri, terus kayak membohongi atau kayak berenang gitu, membuat sudut pandang dengan pengarang kayak tadi. Belum ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Setelah itu ditanyakan lagi apa dek? Nggak ada. Tadi udah jelas ya semuanya ya. Silakan dikeluarkan untuk alat tulisnya. Bisa mencatat bagaimana materi yang menekan penting. Silakan yang mau dicatat, mana yang menurut paling penting, nggak usah semuanya ya, nggak apa-apa.
dek, April kok nggak nulis, kenapa dek? Sudah, oh sudah, yang lain udah. Cek mana langsung nulis? Udah. Nih, selesainya. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Terus sampai penting-penting ya. Kak, mau tanya, itu kalau misalnya buat teks fabel itu harus strukturnya itu harus urut apa enggak? Dari orientasi, komputasi, resolusi, dan produk? Atau boleh acak? Biasanya sih kalau cerita fabel itu kan boleh ada, kadang itu ada kayak permasalahannya dulu, nanti baru timbul kayak latar-latarnya gitu. Maksudnya dari permasalahan itu bisa dilihat, oh ini perkelahiannya terjadi di hutan kayak gimana gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang yang buat itu selalu kayak untuk gitu. Paham? Iya. Kalau kita bikinnya itu sih bebas, cuma waktu kita kayak mencari isi strukturnya itu biasanya urut. Pertama dari kayak tokohnya si kancil gini, terus katanya gimana, permasalahannya apa, penyelesaiannya gimana, amalannya gimana gitu. Tapi kalau bikinnya sih bebas, terserah. Kalau ini kayak juga imajinasi karangan bebas. Udah nyetet ya? Yang 112. Oke, 103 bisa. Di sini yang di rumahnya punya buku kayak kumpulan dongeng gitu atau memang dongeng khusus hewan-hewan ada? Ada. Punyanya ada bu. Biasanya punyanya ada. Pernah baca? Pernah hanya sekilas atau pernah baca semuanya? Pernah. Sekilas. Kayak gitu deh. Oh di kenapa kok rame? Ayo. Jangan ganggu temannya ya. Sambil nulis, kakak di sini berikan gambaran barangkali supaya lebih paham tentang materinya kayak gini ya. Biasanya itu nggak selalu sih, nggak selalu kayak di buku kumpulan gini, nggak selalu. Kadang juga ada yang kecil kayak terpisah gitu. Misalnya, nah kayak gini sih ya. Biasanya supaya menarik anak-anak baca, diperuntukkan biasanya sih untuk anak-anak yang masih kecil, baik apa ya?
anak umur 5 tahun yang sudah ngerti gambar-gambar gini biasanya. Nah, kayak ada gambarnya gini. Udah. Ini yang terakhir. Ini teks. Sudah. Kita akan nulis. Sudah. Benar. Dan materi ini barangkali ada ditanyakan lagi supaya lebih paham, nggak apa-apa. Silahkan. Mau lihat slide yang struktur. Mau lihat ini yang struktur. Ini. Iya. Kalau misalkan ada yang membuat cerita, lalu ceritanya itu tidak memiliki kota yang tersurat, tapi tersirat, itu bisa termasuk juga. Bisa termasuk, pokoknya meskipun nggak tersirat yang terpenting bisa terlihat, oh seperti ini aku ceritanya, gitu nggak apa-apa, bisa. Ibu, untuk ya di sini kakak beri bocoran sedikit untuk pertemuan kita nanti. Yang kedua, adik-adik nanti diminta untuk mencari strukturnya dari cerita yang kakak berikan nanti ya, dari kumpulan dongeng nanti kakak pilih salah satu, kakak berikan satu-satu blokannya, nanti dibacakan ke depan itu satu. Siap ya untuk pertemuan yang selanjutnya? Siap? Kok keras semangat ya, siap? Siap. Nggak apa-apa, nggak usah takut deh, biasa aja ya. Untuk pertemuan tatap muka pertama ini, kakak terima kasih banyak telah memberikan waktunya, luang untuk kakak membantu menjelaskan materi tersebut. Maaf jika di pertengahan kakak menjelaskan atau di pertemuan yang awal tadi menjelaskannya agak membingungkan, dimohon dimaklumi. Terima kasih untuk semuanya. Kakak akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pelajaran selanjutnya, kakak ingin salah satu dari kalian ada yang ingin berdoa. Ayo, siapa? Saya. Ya, ayo, Dek Jihan, silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Dek Jihan yang sudah memimpin berdoa untuk kita semuanya hari ini. Nah, untuk sebelum masuk ke materi selanjutnya, kakak ingin mengingatkan lagi adik-adik di sini, apakah sudah paham tentang materi yang kakak jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang tentang ya alhamdulillah yang tentang apa coba yang minggu kemarin
teks cerita fabel. Oh iya. Udah Amanda, udah paham? Sudah. Ya, Mbak Dek Maudi, Dek Elis, sudah. Bagus, sekarang selanjutnya untuk mengingatkan kembali kakak buka PPT-nya lagi. Dan hari ini materinya nanti adik-adik kakak suruh buat kelompok ya, cuma dua saja deh. Terus kakak kasih materi contoh berupa teks cerita moral fabel yang berasal dari kumpulan dongeng. Nanti adik-adik tinggal cari tentang strukturnya, isi strukturnya kayak orientasi, terus kode, resolusi. Nah nanti kakak minta adik-adik bikin kelompok masing-masing ya 2 orang ini saja. Nanti mencari tentang struktur teks cerita moral fabel yang kakak kasih dari contoh teks dari salah satu kumpulan di buku dongeng ini. Kayak nanti ada pengenalannya, ada masalahnya, penyelesaiannya, kodenya nanti dicari sama temannya. Setelah itu nanti kalau sudah dipresentasikan satu perwakilan dari kelompok masing-masing, nanti saling bertukar informasi. Oh ini itu di sini kekurangannya. Oh ternyata saya salah, atau oh yang betul gini gitu ya. Nah sebelum nanti kakak memberikan materinya, materi contoh teks kalian mencari. Nah di sini kakak juga mau mencontohkan dulu supaya kalian nggak bingung. Gimana sih untuk menentukan atau menemukan struktur teks cerita moral fabel dalam ini materi tentang dongeng ya. Kayak contoh di sini kakak punya judul tentang teks moral cerita fabel yakni Kancil Mencuri Timun. Nah di sini kan yang pertama ada pengenalan, meliputi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, alur. Nah kalau biasanya ditemukan di paragraf pertama kayak latar tempatnya itu ada di ladangnya Pak Tani. Terus untuk waktunya sendiri ada di pagi hari. Nah untuk biasanya tokoh atau watak, adik-adik harus membaca semua ceritanya tersebut. Kayak contoh ini kan Kancil Mencuri Timun. Nah di sini itu kan Kancil mencuri kan ya. Setelah Pak Tani pergi, Kancil mendekati boneka kayu karya Pak Tani. Lalu Kancil bergumam dalam hati, dia mengira saya tidak tahu rencananya. Di sini kan sudah terbersit ya bahwa oh si Kancil ini suka mencuri wataknya gitu. Terus kalau yang Pak Tani di sini kan ditemukan juga di lampiran selanjutnya. Pak Tani berkata pada Kancil, kamu berbohong, buktinya adalah bibirmu basah. Artinya tidak mungkin kamu haus pada boneka kayu tertempel biji mentimun, berarti kamu telah menginjak buah mentimun. Sedangkan kedua kakimu yang melekat di sana karena kamu mengetahui bahwa itu boneka dan kamu ingin merobohkannya. Di sini berarti Pak Tani adalah orang yang pandai karena bisa menemukan tipu muslihatnya si Kancil. Dan juga Pak Tani adalah mempunyai karakter atau sifat yang bisa membuat Kancil tersadar karena kebijaksanaannya tersebut. Nah seperti itu. Untuk komplikasi masalahnya di sini ditemukan biasanya itu di tengah-tengah cerita ya adik-adik kayak ini. Kemudian Pak Tani membuat boneka kayu berbentuk orang-orangan. Setelah selesai kemudian dipasang di tengah-tengah ladang, lalu dilumuri getah karet mentai ke seluruh tubuh boneka kayu tersebut. Tidak jauh dari ladang Pak Tani tampak seekor hewan yang sedang mengawasi apa yang diperbuat Pak Tani. Hewan itu terus melihat gerak-gerik Pak Tani, bola matanya terus bergerak-gerak mengikuti setiap gerakan Pak Tani. Hal itu menandakan hewan tersebut memiliki cukup kecerdikan, dikenal dengan nama si Kancil. Nah, si Kancil juga selain pandai berbohong, dia juga cerdik. Nah untuk penyelesaiannya setelah awal permasalahannya tersebut, nah ini penjelasan. Kancil tertunduk malu karena Pak Tani telah mengetahui perbuatannya. Aku tidak marah atau menghukummu sekarang, kamu kubebaskan. Akan tetapi jangan diulangi lagi perbuatan yang tidak terpuji ini, kata Pak Tani. Si Kancil gembira dan dia menyesali segala perbuatannya. Biasanya juga yang penyelesaian ini biasanya digabung dengan perubahan watak yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai amanat pelajaran. Untuk Demaudi HP-nya ya silakan disalin terlebih dahulu supaya mengganggu teman-temannya.
Sudah. Ya. Nah, ini juga kan termasuk yang tadi kakak bilang biasanya itu untuk penyelesaian biasanya tergabung juga ke dalam pelajaran yang dapat dipetik atau amanat kayak ini. Maka setelah kejadian itu ladang Pak Tani tidak pernah rusak karena Kancil tidak lagi mencurinya, namun Kancil ikut juga menjaganya. Jika haus dan lapar, Kancil memakan beberapa buah mentimun tanpa merusak ladang Pak Tani. Si Kancil senang setelah perutnya kenyang dia kembali ke hutan. Nah, di sini paham kan ya? Setelah kakak memberikan contoh, nah di sini kakak berikan langsung contoh, salah satu contoh teks moral cerita dari Fabel buat adik-adik. Ini satu-satu. Nah, dibaca dan ditulis ya tentang strukturnya, ada orientasi atau pengenalan, komplikasi atau masalah, resolusi penyelesaian, dan badan. Ditulis juga dengan dialognya, buktinya. Kayak pengenalannya gimana, ditulis buktinya. Terus di buku tulis ya. Sini nggak mau di sini nggak apa-apa. Kakak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Nanti sampai 46 ya, harus sudah selesai. Kak mau tanya Ya, ini iya. yang untuk latar tempat itu kan ada satu latar tempat itu yang tempat cerita ini terjadi, tapi dia itu kayak ke misalnya ke tempat umum lainnya tapi di daerah itu dimasukkan dijabarkan juga. Dimasukkan aja dijabarkan. Untuk Deli sama Dek mau dia ada kesulitan, barangkali nanti sulit bisa tanya ke Bapak. Kak mau tanya ya, ini kan ada salah satu tokoh tapi tokohnya itu hanya keluar untuk latar tokoh aja, jadi kayak hanya muncul untuk apa ya,
hanya sekali muncul gitu. Kayak peran apa ya, kalau di drama itu kan ya peran Pembantu. jadi nggak selalu jadi tokoh yang utama, nggak apa-apa ditulis. Pokoknya apa yang masuk di situ kayak tokoh-tokoh itu meskipun hanya sedikit muncul tetap ditulis. Kak mau tanya, Ya, ini kan konflik konfliknya kan disuruh tulis ya kan? Apa itu contoh teksnya itu ditulis? Contoh teksnya itu ditulis juga di buku tulis atau cuma di buku tulis tuh dikasih kayak contoh dari paragraf ini paragraf iya gitu aja nggak apa-apa. Nanti kalau bacanya pakai contoh teksnya ini nggak apa-apa, yang kita kopiin. Iya, makanya Iya, supaya nggak banyak-banyak nulis nggak apa-apa. iya. Ini diskusi ya, Mbak Maudi sama De Elis bisa diskusi berdua karena ini kan kelompok gitu. Ngajakannya jangan sendiri-sendiri. Mau tanya, Iya, Dek. makna tercekam itu apa? Makna Tercekam. Jadi dia itu kan kayak situasinya dari cerita ini kan yang di bagian konfliknya itu kayak tercekam, jadi kayak menakutkan sedikit gitu ya. Simana ini. Jadi yang bagian dari kehilangan ibunya itu kan dia mencari itu kayak di dalam hatinya itu dia lagi tercekam, jadi dia itu kayak lagi takut. Jadi itu saya Boleh. Makna tercekam. Makna tercekam. Iya, tercekam itu menakutkan. Mencekam itu menakutkan.
bingung kan, kayak ada adik bisa tanya ke kakak, kak ini gimana gitu, nggak apa-apa tanya. Iya. Beruang itu masuk toko ya? Apa sih? Beruang Hah? masuk toko ya? Iya masuk apa? Makasih. Iya sama-sama. Karena kan nggak ada namanya, jadi dimasukkan aja. Nggak apa-apa, juga keluar gitu nggak apa-apa. Ini sambil apa bukain poin yang materi kemarin supaya nggak bingung bisa dilihat. Kak mau tanya ya, jadi ini kan tadi saya suka berdiskusi, nah itu saya berdiskusi mengenai yang bagian resolusi. Nah ini tuh ada yang bagian tokoh namanya Dani, nah terus ada bagian tokoh yang namanya beruang dan anjing laut. Si beruangnya itu mau menangkap anjing laut karena mangsanya. Yang si beruang itu namanya Dani. Oh Jadi gitu. cuma tawarnya itu Dani dan si Dari. Nah kalau Dani itu temannya si Dari ya, beruang kecil ya, tapi yang tinggal di dunia. Gitu. Oh ya, jadi ini yang ditargetkan itu anjing lautnya. Lautnya kan jadi makanannya si Dani sama si Dari nanti. Oh iya. Sudah paham? Sudah.
menit lagi ya. Ya. Oh, ada kesusahan kalau di Aris. Kasih kesikul nggak apa-apa. Yang mana? Yang mana? Kakak bantu. Kakaknya di sini. Iya, kemarin polisi. Ah, resolusi. Penyelesaian itu ya? Iya, gimana? Gak apa-apa, tanya om. Bingungnya gimana? Nggak menemukan solusinya gitu lah. Bisa diceritain gitu. Penyelesaian nih. Kan di sini tuh kayak penyelesaian, kayak pemecahan masalah yang terjadi di konfliknya ini, di konfliknya si anak buahnya Mandiri cerita ini. Kayak aku itu gimana penyelesaiannya? Kan tadi di sini untuk komunikasi masalahnya sudah ngerti, sudah ketemu gitu. Kayak masalahnya, nah penyelesaiannya itu gimana? Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kan diatur cerita nanti si siapa sih Dari yang anak buahnya nanti kan ditinggal ibunya supaya nanti mandiri. Nah itu juga termasuk, nah setelah ditinggal ibunya, nah gimana itu si Dari kegiatan sehari-harinya dia menangis meratapi kepergian ibunya, apa dia tetap bertahan hidup dengan si temannya sebenarnya atau gimana gitu. Itu nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti kita betulin sama-sama gitu. Menit lagi ya, nggak apa-apa kalau itu bisa berbeda. Nah, sudah untuk kerjaannya sudah. Nah, kakak minta salah satu perwakilan dari kelompok ini, dua kelompok, untuk membacakan hasil diskusinya ya. Salah nggak apa-apa, nanti saling bertukar informasi dari satu kelompok dengan yang lainnya. Ayo, kelompok mana dulu ini? Sud. Kamu baca kelas gunting, nggak apa-apa, ayo. Coba yang masih. Mewakili, ayo. Ayo, baca kelas gunting apa Sud? Baca kelas gunting apa Sud? 1, 2, 3. Berdoa. Baca kelas gunting. Aduh. Yang kalah ya. Ayo. Nggak apa-apa, nggak salah kok. Udah, ayo. Mau dia apa? Delisa yang bacakan, salah apa? Mau dia, yuk yang pertama perkenalan dulu, namanya, sekolahnya dari mana, biar teman-temannya kenal. Perkenalkan, saya Maudi dari Semen Hidrohikari. Ya, yuk, terus dibacakan hasilnya. Agak keras ya, Cik, suaranya. Supaya teman-temannya lain dengar. Bagian orientasi daerah wilayah kutub. Tokoh dari Bupali Paman Gro dan Hadani. Watak dari sopan mandiri pandang menyerah. Bupali bijaksana. Paman Bor baik, suka berbagi. Dani suka menolong. Latar waktu pagi dan malam. Tempat kutub, hutan, sungai. Suasana senang, kecewa, mencekam. Itu ya untuk sebenarnya namanya kelompok yang bermaudi. Kalau semuanya latar waktunya pagi, dijelaskan di mana buktinya dan percakapan tersebut, kalimatnya yang menunjukkan latar pagi, latar siang gitu. Supaya nggak bingung teman-temannya yang lain ya. Yuk, dimulai lagi ya bacakannya. Dibantu sama Delisa nggak apa-apa. Sebentar pagi, suatu pagi Bari diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Tengah malam, oleh sebab itu Bu Poli selalu membacakan kisah perjuangan para pejuang. Latar suasana senang, kecewa, menyekam, alur maju. Komplikasi
Bari terus berteriak mencari ibunya. Ia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makanan. Ia kecewa karena sampainya di laut ia tidak menemukan ibunya. Pagi itu Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruh bangun. Itu apa Mbak? Itu apa Cik? Komplikasi. Yang masalah awalnya ya? Ya. Ayo kita dulu masalah. Begitu Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruh bangun. Itu seperti suara ibunya. Bari terus mengikuti suara itu menuju ke arah laut dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu terus terdengar. Ayah Dani terkam dia, teriak Bari. Tapi melihat Dani yang masih ragu, Bari langsung ikut memburu si anjing laut. Bagian Boleh gantian, kakak potong boleh gantian bacanya bergilir supaya semua bagian. Ayo Bagian revolusi. dari bagian yang penjelasan ya. Setelah kejadian itu Apa dijelaskan ya Cik? Bari terus berusaha mencari ibunya. Ia tidak sengaja menabrak satu beruang. Bari menghampiri beruang tersebut dan bertanya, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Beruang itu menyanyi perlahan. Jangan berisik, ada mangsa sedang mendekat ke arah kita. Bari pun akhirnya membantu beruang itu yang bernama Dani menangkap mangsa anjing laut. Bagian koda. Pelajaran dari cerita itu adalah kita harus belajar mandiri dan bekerja keras supaya kita mendapat keberhasilan. Kita tidak boleh pantang menyerah. Sudah. Dan untuk selanjutnya kelompoknya Dejian sama Cik Amanda, siapa yang baca? Iya, yang pertama maksudnya. Iya, Dejian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya bersama Amanda akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Perkenalan dulu, namanya dari asal mana, sekolahnya? Oh ya, nama saya Diana Fira Ramadhani, bisa dipanggil Jihan. Saya dari SMP Islam Al-Akbar Bangsa Mojokerto. Iya, Nama saya Polipatul Nabila Dwi Amanda, bisa dipanggil Amanda. Saya sekolahnya berasal dari SMP Negeri 1 Mojosari. Bacakan hasil diskusinya. Jadi berikut adalah hasil diskusi kami. Yang pertama bagian orientasi. Wilayah pada bagian orientasi terletak pada paragraf pertama. Di sebuah wilayah daerah kutub adalah letak tempat pada cerita tersebut. Lalu tokoh yang ada di dalamnya ada Bu Poli, Bari, Paman Gore, Dani atau beruang, dan anjing laut. Wataknya Bu Poli bijaksana, Bari mandiri, pantang menyerah, Paman Gore baik hati, Dani suka menolong, dan si anjing laut hanya sebagai latar pembantu. Tokoh pembantu ya. Ya, tokoh pembantu. Lalu latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktunya pagi dan malam hari. Pagi hari terletak pada paragraf ketiga, yaitu pagi itu ketika bangun tidur Bari tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Lalu waktu malamnya setiap malam Bu Poli, paragraf 1, setiap malam Bu Poli selalu membacakan kisah perjuangan para beruang. Alur pada cerita ini adalah alur maju. Yang bagian kedua adalah komplikasi. Komplikasinya yang pertama terletak pada paragraf ketiga, yaitu pagi itu ketika bangun tidur Bari tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Lalu konflik yang kedua, Bari terus berteriak mencari ibunya. Ia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makan. Lalu ia kecewa karena sesampainya di laut ia tidak menemukan ibunya. Lalu konflik yang ketiga terletak pada paragraf kelima, yaitu pagi itu Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun.
itu seperti suara ibunya. Gari terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan ia terus mengikutinya, tapi suara itu terus terdengar. Ia lalu pada saat Gari mencari ibunya, ia tak sengaja menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menuntut ibunya. Selanjutnya bagian resolusi akan dipresentasikan kepada Amanda. Bagian resolusi, kesimpulan dari bagian resolusi. Jadi karena tak sengaja Gari mengajak Dani atau si beruang yang sedang mencari mangsa, maka agar terhindar dari masalah, si Gari pun membantu si Dani menerkam mangsa atau anjing laut. Bagian koda. Jadi amanat yang terkandung di dalam cerita ini adalah Bu Poli bangga terhadap si Gari yang dapat hidup mandiri. Jadi intinya kita harus belajar hidup mandiri. Sudah ya. Kesimpulannya semua adik-adik bagus presentasinya, kerjasama juga bagus. Kakak mengucapkan terima kasih. Di sini bentar ya, kakak beri tambahan sedikit pembetulan. Untuk tokohnya sendiri hanya ada Dani, Gari ya untuk yang beruangnya dan juga ibu beruang. Jadi nggak ada tambahan beruang lagi. Jadi anak-anaknya beruang hanya 2, Dani dan juga Gari. Itu aja. Silakan ditutup untuk pertemuan kedua kali ini. Kakak menjelaskan untuk pertemuan kita yang ketiga minggu depan nanti adik-adik kakak minta untuk mengerjakan soal sebagai evaluasi penilaian ya kayak semacam ulangan gitu ya. Dipersiapkan dipelajari tentang strukturnya, ciri teks bahasa, ciri teksnya, pengertian fabel apa saja. Iya. Siap ulangan minggu depan? Siap. Insyaallah. Dipelajari jangan lupa. Pokoknya siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kali ini. Jadi meluangkan waktu ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, ayo bikin lagi berdoanya gantian. Jangan dari Dek Jihan. Siapa? Amanda. Ayo siapa? Bung Pimpa. Bung Pimpa yuk bertiga yuk. Siapa yang mimpin? Oh, doa tok lo, yuk. Sama-sama dari Islam. Ayo, Dek, Alis. Berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih kakak akhiri pertemuan kedua kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan jika kakak menjelaskannya terlalu cepat atau adik-adik bingung. Terima kasih kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.